Wanita yang cantik dalam kesederhanaannya adalah wanita yang cantik sebenarnya. Wanita menginginkan disayangi tanpa ada satu argumen. Bukan karena mereka cantik, baik, ataupun pandai, tapi mereka adalah mereka. Bersama saya Dinda Syafitri dalam Dunia Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dinda Syafitri dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program kesayangan kita Dunia Wanita. Senin 8 Maret 2021. Pada hari ini Dunia Wanita membawakan tema yaitu cantik menyambut hari pernikahan. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam telepon interaktif di 0736215541, sekali lagi di 0736215541. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, pada sore hari ini saya sudah bersama Mbak Tri Arista selaku owner salon perawatan Betange Bengkulu. Baik, selamat sore Mbak Tri Arista. Selamat sore Mbak Dinda. Biasanya dipanggilnya Mbak Ii ya? Mbak Ii. Jadi aku manggilnya Mbak Ii aja ya Mbak ya. Oke Mbak, sebelum Dinda nanya lebih jauh nih Mbak, Dinda dari tadi penasaran, Betange itu apa sih Mbak? Boleh diceritain? Oke, Betange pada dasarnya mungkin agak lazim ya kalau orang Bengkulu itu lebih familiar dengan kata Betangas. Betangas. Nah ini sih sebenarnya persamaannya itu dengan kata lain itu sauna atau spa. Lebih ke untuk penguapan karena bukan hanya untuk kecantikan aja, tapi itu lebih bagus juga untuk kesehatan karena untuk melancarkan peredaran darah. Nah gitu. Betange itu berarti dari kata apa Mbak? Dari bahasa mana? Sejauh ini saya tahunya itu Melayu itu, karena yang pakai itu tuh Bengkulu, Padang, Jambi, Pekanbaru, Kalimantan, gitu. Palembang, satu lagi Palembang. Waktu Mbak Ii nyiptain kayak salon perawatan kecantikan Betange, itu inspirasinya dari mana Mbak? Inspirasinya kayaknya tempo hari, karena kan sebelumnya saya basically emang kerja ya Mbak ya, kerja akhirnya menikah, punya anak. Pernah dulu berkecimpung di bidang kuliner, sampai pernah ada brand e-kitchen sempat gitu kan. Vakum setahun, akhirnya pas hamil anak ketiga, pas mau mulai lagi, karena udah setahun pasti udah agak jauh kan ya, stuck dari teman-teman, akhirnya berpikir usaha apa yang nggak akan mati, gitu. Usaha apa yang nggak akan mati, akhirnya saya berpikir karena saya emang cenderung lebih suka yang namanya perawatan kecantikan segala macam kan, ngerasa oh ini kayaknya dunia saya gitu. Di sana lah akhirnya mulai gitu, karena berpikir apa ya nggak akan mati, usaha apa iya orang nggak akan nikah gitu segala macam kan. Karena tadi pertamanya itu lingkupnya saya buat yang untuk yang pranikah, karena untuk memudahkan mereka untuk perawatan gitu kan ya, nggak harus datang ke tempat saya, kita bisa melaksanakan dengan cara treatment home care gitu. Sejalan itu akhirnya diterima masyarakat, ya alhamdulillah sampai sekarang kesininya. Oh gitu, alhamdulillah. Tadi Mbak Ii ada ngebahas tentang pranikah. Nah kalau pranikah sendiri itu kan dari kata pra itu artinya sebelum ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak? Iya, di sini saya garis bawahi emang pranikah itu saya lebih mencakup pranikah karena apa? Startnya itu biar para lebih tadinya sih cenderung ke wanitanya dulu gitu kan ya, untuk mempersiapkan diri karena dia pasti yang fokus itu kan untuk di acara nanti hari H itu kan, yang buat ini dandanin ibaratnya gitu kan, yang bakal lebih ya jadi fokus lah gitu kan ya, nyamannya ratu sehari kan ya. Tadinya sih lebih di sana spesifikasinya, jadi perawatan saya itu kan mencakup keseluruhan itu Mbak, udah lengkap itu kan, mulai dari facial, krim, bat, lulur, masker, betangas gitu kan, penguapan spa segala macam, sampai ke kewanitaan gitu kan ya. Gitu ya, Mbak. Jadi kan maksudnya mungkin ibaratnya selama ini kurang peka untuk detail-detail kayak gitu segala macam. Nah ibaratnya kita mau nikah kan ya, lagi pesta aja kita mau persiapan gitu kan ya, mulai dari tenda segala macam. Masa iya kita mau nyambut suami anteng gitu kan ya. Nah jadi dari sana kadang edukasi saya ke pengantin pun sekalian ke ibaratnya menciptakan lah gitu kan keluarga yang harmonis, karena tadinya awalnya hanya untuk pranikah, akhirnya kesininya udah nyebar itu untuk yang perawatan pasca lahiran gitu kan, untuk perawatan rumah tangga, untuk kesehatan. Karena ada juga klien saya yang umur 65 tahun, ibu-ibu itu yang pra-stroke, karena Betange ini kan untuk melancarkan peredaran darah gitu. Oh gitu, Mbak. Kalau dari Betange sendiri awal mulai didirikannya itu tahun berapa ya Mbak? Tahun 2018 bulan Januari tanggal 22.
Nah, kebetulan kemarin baru sudah anniversary yang ketiga, saya ngadain giveaway untuk 9 orang. Alhamdulillah udah kelar, itu tinggal mereka lagi, maksudnya kapan mau dipakai giveaway-nya gitu. Iya ya. Sebelumnya selama 3 tahun ya Mbak ya. Iya. Semoga sukses terus. Amin. Dina penasaran nih Mbak, kalau untuk perawatan yang khusus pranikahnya itu, tadi kayak kayak ada krimbat ya, terus facial. Nah itu gimana Mbak? Apa ada yang lain lagi apa gimana? Iya, kalau itu kan ya yang mencakup yang lengkap itu facial, krimbat, masker segala macam. Nah, cuman kan karena kita kalau klien yang mendatangi kita gitu segala macam, tadinya kan ada gitu kan ya saya gitu kan ininya tempatnya gitu kebetulan di rumah galerinya istilahnya gitu kan ya. Cuma karena pandemi ini emang setahun terakhir ini akhirnya saya off-kan dulu yang di rumah gitu kan karena ya lah menjaga gitu nggak enak. Nanti terjadi keramaian dengan parkir gitu segala macam kan karena saya kebetulan di komplek. Nah, jadi kesininya saya lebih sejak pandemi saya lebih menerapkan treatment home care gitu. Jadi kami yang mendatangi pengantin. Kami yang pengantin. Nah, di sana ternyata disambut baik juga dalam artian mereka nggak perlu capek-capek lagi ke salon. Nah, karena kan apalagi kita ya ibaratnya orang timur yang lebih identik pengantin H-3, H-7 jangan keluar rumah gitu kan ya, jangan keluar rumah. Biasaannya gitu ya Mbak. Nah, pamali kayak gitu kan ya. Jadi terbantu dengan kita yang mendatangin, satu itu, kedua nggak perlu capek-capek antri di salon karena kan ucuk-ucuk ke salon kan belum tentu langsung dapat jadwal kita, nunggu lagi. Nah, sedangkan biasanya perawatan itu dilaksanakan H-7 sampai H-7 menjelang atau H-3, paling dekat bener itu H-1. Nah, kalau kayak gitu, apalagi yang udah H-1 itu kan jadwalnya kejar-kejaran sama orang yang mau ngehena, karena sekarang kan udah trendy ya, udah gak kita sibuk kayak dulu zaman dulu giling-giling segala macam. Kalau gini kan udah ibaratnya udah henna art itu lagi disesuaikan lagi sama jadwalnya, gitu. Jadi dengan kita yang mendatangi klien, mereka lebih memudahkan untuk mengatur schedule-nya gitu loh. Perawatan jam sekian, henna jam sekian gitu kan. Nanti biasanya ada misalnya pengajian atau acara apa segala macam, mereka lebih enak ngatur schedule-nya gitu. Kalau untuk konsumen sendiri itu apakah Mbak dan tim hanya mengkhususkan untuk yang di Kota Bengkulu atau kayak di kabupaten-kabupaten lain Mbak, kayak Seluma, kayak Kepayang, Curup atau bahkan Muko-Muko dan Kaur sekalipun, itu gimana Mbak? Iya, untuk cakupan klien alhamdulillah. Tadinya dalam setahun terakhir emang saya ngambil area Bengkulu ya, khususnya kota. Akhirnya banyaknya permintaan, apalagi dari daerah utara, khususnya itu banyak banget permintaan daerah utara. Selatannya juga ke Seluma dan mana. Alhamdulillah akhirnya kami buka. Sampai terjauh saya kemarin terakhir ke Kaur. Terjauh, udah ada 3 atau 4 klien dari Muko-Muko, saya stop dulu belum gitu kan. Maksudnya terlalu repot kalau agak terlalu jauh gitu. Paling jauh Kaur. Paling jauh ke Kaur udah. Dari semua kabupaten di Bengkulu, selain kota berarti udah hampir semuanya Mbak? Iya, alhamdulillah udah. Rata-rata udah. Terus kalau misalnya untuk produk Mbak, kayak kayak krimbat, kayak itu apakah produknya itu dibuat dengan homemade kayak gitu, apa pakai merek lain? Oh, saya pakai brand Mbak. Oh, pakai brand. Pakai brand, kecuali untuk yang ini. Karena saya gini ya, nanti kalau saya untuk yang treatment, jujur aja saya lebih emang menonjolkan di brand, karena ibaratnya nanti kan ada yang saya nggak cocok ini gitu. Jadi istilahnya saya nggak akan terima, atau bukan nggak terima komplain ya. Cuman pada waktu mereka minta press list sama saya gitu, waktu saya ngirimkan paketan perawatan pranikahnya, di sana udah ada penjelasan gitu loh. Ibaratnya krimbatnya pakai apa, lulurnya pakai apa. Jadi jadi kalau misalnya setelah treatment mereka, "Mbak, saya alergi loh ternyata pakai ini segala macam." Loh, kan ini sudah tahu di depan. Jadi gitu loh. Kecuali untuk rempah-rempah perawatannya, rempah-rempah ini betanginnya, itu emang homemade saya sendiri karena itu diracik dari 25 jenis rempah alami. Kalau boleh tahu apa aja Mbak rempah-rempahnya? Waduh, dapur saya. Itu dapur boleh dibuka ya. Tapi secara garis besar sih pada dasarnya yang identik untuk untuk kesehatan sama untuk mengharumkan pengantin. Nah gitu. Jadi garis besarnya nih ya, saya maksudnya yang lumrah ditemuin di masyarakat kayak pandan gitu kan, serai wangi gitu, sirih gitu kan ya.
Ya ini sih lebih ke lebih ke alami ya Mbak? Iya, 25 jenis. Mungkin itu sih yang kayaknya agak ngebedain, mungkin ya sama yang lain gitu. Mbak, kalau untuk pranikah kan bukan hanya wanita aja yang dipersiapkan, jadi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Nah, untuk jenis-jenis perawatannya itu apakah sama antara wanita dan pria atau ada jenis-jenis khusus yang kalau pria tuh kayak gimana? Iya, gitu, dibedain gitu kan. Karena kalau yang pria kita nggak mungkin kan ada lulus segala macem. Nah kebetulan tim saya nggak ada yang cowok. Sementara ini nggak ada yang cowok, masih cewek semua. Dan itu mereka masih pada single gitu kan ya. Kebetulan kita belum ada tim cowok. Mungkin kedepannya nanti ya, tidak menutup kemungkinan. Nah untuk sementara emang tim kita masih cewek semua. Jadi ada emang udah sering sih, bukan lagi ini. Maksudnya udah sering treatment perawatan untuk yang cowok itu untuk betange. Tapi banyak yang di skip, ibaratnya nggak ada lulurannya, nggak ada maskeran segala macam. Karena mereka juga ngaruh, karena fungsi dari betange itu sendiri sangat yang bagus itu buat pengantin gitu. Jadi kalau cowok kalau nggak ada luluran, nggak ada yang sebagainya, dia apa aja tuh Mbak? Paling standarnya di facial gitu kan, kerimbat sama betange. Oh gitu. Pengapan gitu. Kalau untuk karyawan sekarang ada berapa nih Mbak? Saya untuk sekarang sounding sih ya, yang tetap 1 gitu, yang freelance ada. Oh, ada yang freelance juga Mbak? Iya, ada yang ada 2 gitu. Karena freelance tuh biasanya kalau pas kita keluar kota emang kejar tayang, dalam artian kalau masih kategori utara saya masih berani ambil untuk yang kota juga gitu loh. Kalau utara saya masih berani ambil kota juga, tapi kalau udah yang radiusnya jauh saya nggak berani ambil gitu, karena kan kejar-kejaran waktu. Malah terkadang kalau udah luar benar gitu, kayak di mana di Kaur itu mereka memfasilitasi penginapan gitu. Jadi kan emang nggak bisa. 1 itu, kedua sejauh ini mungkin selama 3 tahun ini baru 1 hari yang saya nggak pegang klien saya langsung. Karena apa Mbak? Kebetulan saya sakit tempo hari, dalam 1 hari itu selama 3 tahun ya. Karena pada dasarnya saya nggak mau ngecewain mereka lah, karena yang mereka tahu gimana kita sih, misalnya saya mau perawatan di sana atau saya mau sana, tapi harus tetap dia yang ini gitu loh, ngejanin gitu kan. Nanti jangan sampai pas tiba di TKP loh kok bukan bayinya. Nah gitu. Di sini juga saya garis bawahi, saya nggak pernah ngirim tim ke lapangan atau ke rumah klien gitu tanpa saya konfirmasi langsung ke klien. Karena itu satu kejadian. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena selama 3 tahun ini akhirnya mungkin 3 bulan terakhir saya nemui ada beberapa akun, tadinya itu ya akun yang salon dan perawatan juga, yang tadinya punya nama sendiri, akhirnya mungkin yang lihat pasaran enak gitu kan ya, akhirnya ada embel-embel betange di depannya. Nah jadi saya nggak mau nanti klien saya salah gitu loh. Tek dari Mbak dapat infonya istilahnya, iya itu yang pakai betange bunga bayi gitu segala macam. Pas dia cari istilahnya di Instagram cuma dapat betange, tek dia ngebooking itu. Nah nanti ternyata nggak memuaskan, komplainnya ke saya gitu. Kalau itu Mbak, kalau misalnya untuk booking nih, aku mau nanya tentang booking. Persyaratan booking yang di kota sama yang di luar kota kayak kabupaten itu apa ada syarat-syaratnya atau beda gitu? Kayak misalnya kalau misalnya di kota bisa langsung datang nih ke salon untuk kayak cuma sekedar booking kayak gitu Mbak. Nah kalau misalnya yang di luar kota apa harus misalnya seminggu sebelum hari H pernikahan atau kayak gimana Mbak? Kalau untuk seluruh klien saya pukul rata ya, emang ada sistem booking DP gitu kan ya, karena meminimalisir kejadian yang sudah pernah terjadi. Dengan sistem percaya sama percaya ternyata untuk usaha ini nggak bisa dipakai gitu loh. Pernah suatu ketika ibaratnya yang Mbak saya positif Mbak ya tanggal sekian jam sekian, oke fix ya dek, fix gitu kan ya. Tapi tiba-tiba plek kita udah nggak ngambil klien di hari dan jam yang sama bookingan dia, tiba-tiba dia ngelos aja yang Mbak saya nggak jadi perawatan ya, waktunya nggak ada. Nah gitu kan, sedangkan kan dalam sehari itu kan saya udah pilah-pilah itu bisa 4-5 klien gitu, dan itu kan rumah yang berbeda-beda gitu. Jadi tiba-tiba H-2 atau H-1 ada yang cancel, maksudnya kesian yang lain yang tadinya mau perawatan nggak saya terima gitu. Jadi sejak itu akhirnya di sistem sistem booking dengan saya jarang sih untuk mendatangkan klien ke tempat saya gitu, lebih ke via transfer sih Mbak. Lebih ke via transfer, baik itu perawatan, baik itu pemesanan roncian melati, baik itu pemesanan box seserahan. Kebetulan
saya udah bercabang juga ya ke Roncan Melati sama Box Seserahan gitu. Gitu. Oke, Mbak, kita lanjut lagi, kita lihat video promo dulu. Oke. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dunia Wanita. Saya masih bersama Mbak Ii selaku owner Salon Perawatan Betange Bengkulu dengan tema Cantik Menyambut Hari Pernikahan. Baik Mbak Ii, lanjut yang tadi ya. Jadi aku tertarik nih untuk bertanya soal dari sekian banyak usaha, dari sekian banyak cabang usaha, kenapa sih Mbak Ii lebih memilih untuk kayak ke salon, kayak ke dunia kecantikan ini? Kenapa Mbak? Karena satu, dulu waktu saya mau menikah gitu kan ya, tahun 2011, merasa agak kesulitan gitu, agak kesulitan dalam artian mau perawatan tapi harus ke salon dan gitu, maksudnya mau antri-antrian segala macam gitu kan ya, terus satu lagi resiko di jalannya. Nah akhirnya berpikir usaha apa ya istilah gitu, nah yang gak akan mati gitu loh, diikutin masa gitu segala macam kan, akhirnya saya memang berpikir di perawatan gitu, karena dulu waktu saya perawatan pas tahun 2015 adik saya mau nikah mau perawatan lagi, itu udah nggak ada. Perawatan yang pernah saya pakai dulu itu udah nggak ada lagi gitu kan. Tapi maksudnya saya ingat itu step by stepnya apa yang harus dilakuin gitu kan ya. Akhirnya kok kayaknya masih agak susah ya perawatan di Bengkulu gitu kan ya, apalagi untuk pranikah gitu yang mencakup seluruh dan yang bisa memfasilitasi dengan pelayanan home care gitu kan, tanpa kita harus repot-repot ke salon. Nah dari sana akhirnya saya tercetus gitu, tercetus di sana gitu. Salon perawatan istilah gitu. Nah untuk pranikah yang tanpa repot-repot pengantin harus ke rumah, kita bisa mendatangi mereka, memberi kenyamanan kepada mereka, memberikan sugesti, walaupun kami yang mendatangi, kami bersih loh, gitu. Kalian nyaman loh, gitu kan, di rumah kalian ibaratnya tanpa harus risih, maaf ngomong kan, pasti teman kan kita harus ini kan ya buka baju segala macam gitu kan, memberikan kenyamanan kepada mereka. Akhirnya saya pilih, berarti emang harus kayaknya perawatan yang di Bengkulu kayaknya belum terlalu familiar, itu perawatan untuk pengantin. Gitu. Terus Mbak, kayak apa untuk perawatan itu, kayak misalnya Mbak nyediain paket atau Mbak nyediain kayak program gitu, atau ada kayak konsumen Mbak yang kayak nanya, Mbak kalau misalnya aku melakukan ini, aku melakukan perawatan ini, itu benar apa enggak? Ada nggak sih Mbak yang kayak konsultasi gitu? Ada. Nah, itu mereka biasanya nanya apa Mbak? Iya, mereka biasanya nanya masalah seputar kewanitaan. Oh, Nah, area kewanitaan, area kewanitaan, gitu kan ya. ya Mbak ya. Karena terkadang gini ya, maaf mungkin saya lebih spesifik ya, pH kewanitaan kita kan setiap orang beda-beda. Nah, apalagi dengan kemajuan teknologi kayak gini, makanan udah yang secanggih-canggihnya makanan junk food segala macam gitu kan ya, fast foodnya kan ya, lebih ke yang mecin segala macam itu. Jadi itu sangat mengganggu untuk area kewanitaan. Nah, terkadang mereka yang ibaratnya tuh mungkin langsung proses beratus atau segala macem ya, nggak harus itu di salon ibaratnya gitu kan ya, karena kan sekarang kan banyak itu yang ngejual secara bebas gitu, baik alat ataupun bahannya gitu kan. Pernah ada pengantin itu yang cerita, akhirnya Mbak saya beratus sendiri loh Mbak, ternyata akhirnya ruam-ruam loh Mbak, sangat yang panik kayak gitu, itu kayak mana Mbak segala macem gitu kan ya. Nah di sana kata saya kan pH kita kan semuanya tiap orang beda, jadi kebetulan yang di perawatan bayi gitu saya jelaskan gitu, itu tuh distimulasi ke badan dulu, jadi kita perawatan waktu penguapan Betange itu di badan dulu. Jadi ibarat kita gini loh, mandi nggak harus langsung ke kepala. Nah itu kan jelek tuh efeknya kan. Jadi kan step by step, yang kaki siram-siram gini langsung ke kepala gitu kan. Nah kayak gitu juga untuk perawatan kewanitaan. Jadi di perusahaan saya kebetulan saya masih ngambilan tradisional itu Mbak ya. Tradisional dalam artian saya nggak make alat steamer atau parasut gitu, tapi saya lebih masih ke tikar. Tapi tikar saya yang 3 lapis gitu kan, yang lebar gitu kan ya. Jadi ibaratnya tuh pengantin saya dudukin di sana, di bawah itu ada rempah yang sudah direbus, itu saya litin segala macam, baru saya tutupin sama handuk gitu. Nah di proses awalnya masih stimulasi ke badan, saya kan bisa ngeliat tuh aman nggak ini pengantin, dilanjutin atau enggak gitu kan, karena nggak nutup kemungkinan ada beberapa caten yang emang ini perawatan ini secara nggak langsung kan mengeluarkan angin gitu kan lah, kita di badan gitu segala macam kan. Ada beberapa caten yang sampai muntah.
sampai muntah. Makanya saya edukasinya setiap saya ngirimkan paketnya segala macam, H-1 sebelum ke rumah pengantin saya pasti follow up gitu kan, apa-apa yang harus disiapkan, dan poin terakhir itu pasti jangan lupa makan ya. Nah gitu istilahnya, jangan sampai perut kosong. Satu itu sangat ngaruh. Kedua, terkadang pengantin yang sampai muntah itu biasanya itu anak-anak ini ya, anak-anak perawat gitu istilahnya. Istilahnya apa tuh, yang H-7 itu masih apa sih? Masih dinas malam. Oh, iya. Nah, gitu gitu kan. ganggu ininya ya, rutinitasnya Maksudnya metabolisme badannya kan emang kurang bagus jadi kan ya. Maksudnya malam mereka dinas, siang bukan tidur Mbak I, tapi bagi undangan. Nah, kebayang nggak sih istirahat mereka gitu kan? Anak-anak yang kerja di SPBU gitu. Ya gimana, maksudnya jam 12 malam masih megang ini, masih gitu segala macam. Anak-anak mana lagi kemana itu, anak-anak yang kerja di bioskop gitu segala macam. Ya ininya kan logikanya gini loh Mbak, apa yang nonton bioskop belum balik, kita nggak mungkin balik dong. Nah gitu. Nah jadi lebih kepada apa tuh, emang harus sih kerja-kerjaan mereka apa gitu. Tapi saya selalu edukasi ke pengantin, jangan panik, apapun yang terjadi, perasaan pusing, mual atau memuntah, cepat kasih tau Mbak I, gitu segala macam, karena bakal Mbak I netralkan. Saya ada treatment khusus pijitan ini ya, dari sini ke sini, maksudnya yang jangan memutuskan aliran darah. Nah, karena enggak nutup mungkin ada sampai yang beberapa itu ya Mbak udah pusing gitu segala macam kan bocah gitu, tapi kita tetap sugesti ke dia, kitanya jangan panik. Kalau kitanya panik dia lebih ngedon-don kan ya, kitanya udah sayang tenang aja, paling ini paling lama bener 5 menit gitu. Sayang ngejalanin gitu kan, treatment segala macam, sudah itu mereka udah enakan lagi, akhirnya ketawa lagi dem, ya ampun Mbak enak ya, ternyata sudah dimuntahin baru enak. Ya itu ya maksudnya masuk angin tadi itu kan. Nah gitu, lebih ke sana sih. Jadi akhirnya market dari mereka akhirnya marketingnya bagus ke teman-teman yang lain, ngerti nggak sih? Ya enak gitu, badan lebih ringan gitu segala macam, angin keluar, ya udah perawatan aja. Nah gitu, marketing mereka malah yang kemana-mana. Saya kadang iseng nanya ke pengantin pas mau perawatan, tahu Mbak I dari mana? Nah gitu kan, dari teman Mbak gitu segala macam, dia gini-gini udah pernah pakai Mbak I gitu. Berarti kalau apa untuk promosinya sendiri, biar orang tahu nama kita itu Mbak, yang dari mulut ke mulut ya Mbak. Terus kalau misalnya untuk kayak promosi lewat sosial media juga ada ya Mbak? Paling di Instagram sama Facebook gitu. Ya di Instagram pun logikanya yang nge-follow saya dong yang bisa ngeliat kan. Nah akhirnya kan yang nge-follow saya yang bisa ngeliat. Masih sebatas itu sih Mbak, lebih ke ya omongan dari teman ke teman. Nah gitu, lebih ke sana sih ya. Itu kayaknya lebih nancep karena mereka langsung testimoni kan ya. Gitu. Terus Mbak, selama menjalankan usaha ini Mbak, apa mulus aja gitu? Apa ada naik turun gitu? Boleh diceritain Mbak? Iya, kalau suka dukanya jadinya suka duka ya. Suka dukanya sih lebih ke banyak sukanya sih Mbak. Karena ngerasa ini dunia saya gitu loh. Ini dari sekian banyak pekerjaan. Karena saya basic akuntan kemarin kan ya. Jadi kan ya tau lah pasti nggak jauh dari laptop sama hitung-hitungan gitu kan ya. Tapi maksudnya karena mungkin lenjeh tadi tuh ya, jadi ngerasa ini dunia saya gitu kan ya. Udah gitu suka dukanya paling ini ya, kalau duka banyak suka sih, kalau dukanya paling ini sih ya pada saat kita mau mendatangi rumah klien, maps yang dikasih nggak sama gitu, karena kan saya selalu kan dia tolong Sherlock ya, gitu kan lokasinya gitu segala macam, itu nggak sama. Dan yang bikin greget, pengantin yang dihubungin tuh HP-nya tahu di mana dia di mana, nah gitu jadi kan, nah dan itu ngabisin waktu di jalan gitu. Satu itu, kedua mungkin estimasi masalah ini ya, lokasi gitu, misalnya gang-gang kecil gitu kan, jadi kan saya harus parkir agak jauh gitu, cukup harus jalan masuk gang gitu ya, resiko sih sebenarnya gitu. Nah, so far sih sejauh ini masih aman Mbak. Kalau untuk sukanya apalagi tuh Mbak? Sukanya sih ya gitu, maksudnya nambah temen gitu kan, tiap hari kan nambah temen, tiap hari tuh ngedatangin, karena sih pada dasarnya enak ya, kerjaan enak dalam artian kita kan kamar-kamar pengantin kan, perawatannya pasti di kamar pengantin tuh kan, di tempat yang bersih, tempat yang harum, di tempat yang cantik gitu kan. Paling gitu sih sukanya gitu. Apa ya, apalagi kalau lebih seneng yang ke daerah-daerah, mereka penyambutannya tuh lebih hangat gitu loh, dalam artian yang
pulang tuh, ya Mbak, yaudah dibawain kue-kuenya, ini kue daerah kami loh. Nah gitu, jadi kayak ngerasa nambah-nambah saudara, akhirnya di tiap-tiap daerah ngerasa, di sini kemarin perawatan siapa gitu, sini siapa gitu. Karena nggak nutup kemungkinan, walaupun mereka udah nggak pakai perawatan lagi, terkadang ada saling komunikasi gitu, tanya-tanya kabar segala macem gitu. Oke pemirsa, Mbak, kita lanjut lagi setelah promo berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dunia Wanita. Saya masih bersama Mbak Tri Arista atau biasa dipanggil dengan Mbak Ii yang merupakan owner salon perawatan Betange Bengkulu. Baik Mbak Ii, kita lanjut ya. Ini Mbak, kalau untuk usaha salon nih, usaha perawatan Betange Bengkulu kayak gini, kan kita kan lagi dilanda pandemi COVID-19 ya Mbak ya. Pasti setiap orang yang mempunyai usaha, baik usaha apapun itu, pasti terkena dampaknya. Kalau untuk Mbak sendiri gimana dampaknya, bisa diceritain? Ngerasa banget. Ngerasa, apalagi teman-teman yang usaha sebagai pelaku seni, itu sangat ngerasa. Itu kerasanya dari bulan April 2020. Karena kan kita masuk ke Bengkulunya tuh Maret ya, maksudnya ini pandeminya masuk Maret kan ya. Masuk Maret. Nah di April itu bukan ngedown sih, cuman ya Allah gitu nih segala macam. Karena itu kan maksudnya before 1 bulannya kita mau ini kan mau Lebaran kan ya. Nah yang nge-booking itu maksudnya udah banyak gitu segala macam, dan mereka pun jadi saban hari itu cuma ngebalasin yang kalau udah ada chatan yang Assalamualaikum Mbak Ih, udah pasti nih ngebatalin. Jadi gitu tuh, Assalamualaikum Mbak Ih, udah ini pasti cancel ini, gitu-gitu terus gitu kan sugestinya ke otak gitu kan, emang banyak. Tetapi pada saat April itu lagi gencar-gencarnya yang emang udah ada apa sih? Ada nomor nikah, maksudnya tetap boleh ngelaksanain, tapi dengan catatan di KUA. Nikahnya hanya di KUA? Di KUA, dan itu hanya dibatasin 10 orang. 10 orang tuh 2 pengantin, istilahnya kan, orang tua jadi 4 kan ya, penghulu, saksi 2, fotografer 1. Nah, kebayang nggak sih mereka yang wah gitu-gitu segala macam. Udah terlanjur ada nomor nikahnya doang ya Mbak? Dan itu lebih dari 30-an lebih pengantin yang cancel ke saya gitu. Terlepas dari mereka yang tetap maju gitu, maju dengan catatan mereka akad di ini, akad di KUA gitu kan ya. Sampai bulan April itu pun masih ada itu pengantin yang yang booking saya di utara, masih pergi kita ke sana itu karena di sana lebih agak longgar gitu. Ibaratnya mereka masih bisa di rumah. Maka pas ke sana saya kaget, masuk tenda masih ada segitu segala macam kan. Kalau di Bengkulu udah nggak berani masang tenda. Malah sempat saya ada klien di Pondok Kelapa kalau nggak salah, itu tendanya dibongkar paksa sama polisi. Karena hari pertama polisi datang minta tolong tenda dilepas, mereka masih ngebandel, pikir mereka ini kan di daerah bukan di kota gitu kan, yang nyemput-nyemput. Besoknya polisi datang lagi, apa yang kejadian, orang tua pengantin dibawa ke sel, tenda dirobohkan dengan paksa gitu. Karena itu April tuh kayaknya emang lagi tinggi-tingginya pandemi kan ya. Dan itu emang kami lenggang banget di jalanan gitu, ya Allah orang-orang pada nutup rumah, kita masih keliaran ngomong ke asisten gitu kan ya istilahnya. Pada saat itu masih tinggi, bergerak ke Mei, akhirnya after Lebaran belum bisa dibuka, tapi maksudnya ada sebagian yang berani udah bisa akad di rumah gitu, maksudnya enggak harus akad di ini ya di KUA, udah bisa di rumah, tapi belum bisa pesta. Tetap yang ditiadakan semua gitu segala macam, tapi udah bisa di rumah. Nah, oh ya sekalian ajang ini saya mau ngucapin terima kasih juga ke pemerintah. Kebetulan saya salah satu anggota juga dari APJP Mbak, yaitu Aliansi Pengusaha Jasa Pernikahan Bengkulu punya kan. Terima kasih pada pemerintah karena udah memberi kelonggaran kepada kami para pelaku seni untuk bisa akhirnya untuk bisa lagi mengadakan resepsi pernikahan kepada masyarakat. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami para pelaku juga berjanji akan tetap melaksanakan prokes gitu kan ya. Baik itu semuanya dari masalah masker, sanitizer gitu segala macam, sarung tangan. Dan kami tetap sounding ke masyarakat, minta tolong. Terkadang kan ada keluarga pengantin yang masih agak bandel gini loh Mbak. Bandel dalam artian poin-poin SE yang dikeluarkan dari pemerintah kan tidak membolehkan ada acara malam. Nah, terkadang mereka merasa mungkin ngerasa
kita punya saudara ini angka ini Iya, jabatan gitu segala macam, kita punya keluarga anggota gitu kan yang masa bodoh dengan adanya poin-poin tersebut gitu. Jadi di sana kan kita ditiadakan adanya organ tunggal malam, tidak ada aktivitas malam lah intinya dengan main song segala macam. Terus makanan kita juga harus balik lagi ke nasi kotak, ditiadakannya prasmanan. Nah ini kadang yang masih trouble sama keluarga pengantin. Mereka yang ngerasa ya udah prasmanan tetap ada, itu untuk keluarga gitu kan. Sedangkan kita kan maksudnya mencegah jangan ada kerumunan gitu. Paling itu ya soundingnya ke masyarakat, paling juga minta tolong juga jangan sampai akhirnya keputusan yang sudah dibuat pemerintah dengan memperbolehkan ini karena hanya 1, 2, 3 oknum yang bandel gitu, ini dicabut lagi. Nah, apalagi ini kan dengar kata ada mutasi ketiga begitu kan. Nah, gitu maksudnya. Apalagi ini baru juga. Nah, jadi maksudnya aduh jangan sampai lagi lah karena itu dampaknya sangat besar Mbak, baik ke masyarakat apalagi pelaku seni, apalagi mereka yang punya. Oke, kalau saya ibaratnya pribadi karena saya cuma sedikit ya maksudnya ini kan ya tim saya. Nah di sana berlaku sekali dari tim pelaminan. Nah pelaminan itu udah berapa banyak kru mereka itu kan yang kemarin tidak sama sekali berapa bulan itu mereka nggak ada job. Mana ada yang berani pakai pelaminan. Nah organ tunggal apalagi kan mana ada berani organ tunggal, tenda segala macam ya, sanggar-sanggar tarian itu kan udah anjlok bener masalah anjloknya gitu. Nah satu lagi ini yang edukasi yang terakhir kan masalah organ tunggal yang ditiadakannya penyanyi tambahan kecuali penyanyi bawaan sih itu karena mencegah mic-nya beredar gitu kan. Beredarnya mic itu terkadang sih masih itu ya ke masyarakat, makanya minta tolong bener ke masyarakat, misalnya kita saling patulah, saling jaga. Nah saling jaga gitu karena kasihan masih. Saya aja pribadi masih ada waiting listnya dari bulan April yang belum pelaksanaan sampai sekarang. Karena waktu bulan April kata saya sampai 30-an tuh akhirnya mereka guyung sampai dengan Desember dan sampai sekarang baru kemarin saya periksa itu masih ada 5 orang lagi. Karena kayaknya dari 5 orang ini mereka kekeh tetap akan mau ngadain pesta besar gitu. Dan mereka berharap besok ini pandemi udah selesai. Gitu. Kita kembali kayak alam biasa lagi yang no masker gitu segala macam. Ya. Tapi siapa yang bisa ngejamin? Maksudnya gitu loh. Jangan karena maka 1, 2, 3 oknum akhirnya surat edaran yang tadi sudah diresmikan segala macam itu ditarik lagi gitu. Karena dampaknya sangat besar kemarin Mbak gitu. Banyak bener, bukan hanya Bengkulu gitu segala macam. Apalagi di Bengkulu yang lebih ketat saya perhatiinnya. Waktu kita di sini tidak boleh acara malam, saya perhatikan di kabupaten itu bisa gitu. Nah jadi terkadang mereka yang ngerasa tinggal di gang-gang kecil berani gitu ngadain acara malam dengan catatan kita nggak akan ketahuan gitu. Ternyata kan udah banyak yang disebar pada ininya. Tadi Mbak Ii sebelumnya cerita waktu awal-awal pandemi itu kan benar-benar dampaknya kerasa ya Mbak. Nah Mbak ngakalinnya tuh gimana Mbak? Apa benar-benar off? Apa Mbak bisa akalin pakai cara gimana gitu? Silahkan Mbak. Kalau itu kami tetap main cantik dalam artian gini. Pengantin kan tetap ini ya, tetap ada lumayan masih banyak sih yang berani ngadakan akad nikah. Nah caranya biar nggak terlalu ini kesebar, saya nggak ini post-post mereka di ini Instagram. Seluruh kami perjanjian untuk seluruh ke vendor-vendor juga baik itu pelaminan segala macam nggak ada yang berani nayangin gitu loh. Jadi seolah-olah emang kalem diem di rumah, nah gitu palingan gitu. Kalem diem di rumah padahal masih main belakang semua sih, karena kan nggak mungkin kecuali karena kan sistem pembatalan kan harus dari klien dong, bukan dari kita gitu. Kalau dari kita kan kita mengembalikan 2 kali lipat dong ya. Nah jadi dari mereka, Mbak kami tetap perawatan gitu. Nanti gimana kan nikah? Yang ibaratnya yang di KUA ya di KUA, yang di rumah ya di rumah itu kan kuasa mereka gitu kan ya. Paling kami ngejanin tugas kami untuk perawatan ya tetap. Tapi itulah dengan catatan tidak ada satupun. Maksudnya aktivitas sosmed itu kami tiadakan gitu. Jadi nggak tahu ibaratnya di sini ada nikah, di sini ada nikah, nggak ketahuan. Karena saya setiap perawatan itu saya biasanya ngomong gitu loh Mbak, ini pengantinnya dari mana, pekerjaannya apa gitu loh gitu kan. Waktu prosesnya itu jadi ketahuan nanti ini siapa ini kayak gitu. Lebih ke kalem sih. Kalau untuk kan betangnya sendiri itu kan bukan hanya perawatan pranikah aja ya Mbak? Nah kalau untuk perawatan-perawatan yang lain apakah ada dampak juga atau gimana Mbak? Kalau yang lainnya sih enggak.
karena kan maksudnya yang lahiran tetap dong, Iya, gitu kan. Tapi mungkin kami lebih ke prokesnya diperketat ya, apalagi untuk yang perawatan pasca lahiran. Otomatis di rumah itu ada baby, gitu kan. Maksudnya yang lebih rawan lagi, yang notabene kami kan dari luar beredar gitu kan ya. Saya lebih ke sana sih. Mengedukasi ke ini klien ibaratnya bayinya jangan di kamar ya gitu kan, karena kita nggak tahu siapa yang OTG di antara kita, ataukah dia ataukah saya gitu kan, atau tamu yang datang, kita kan nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Jadi ya namanya sanitizer, tisu basah, masker segala macam itu nggak pernah lepas lagi dari kami gitu. Pengen lebih ke sana, atau perawatan lebih larinya ke perawatan kesehatan sama kecantikan rumah tangga gitu. Mungkin pas waktu yang pranikahnya agak di off kan, lebih ke itu ya, perawatan rumah tangganya. Tetap itu, kalau itu tetap jalan, alhamdulillah. Ada nggak Mbak kayak ngakalin pas awal-awal pandemi gitu, misalnya kisaran harganya ditentuin segini, apa Mbak ngakalinnya pakai diturunin harganya, promo atau gimana Mbak? Alhamdulillah enggak, tetap dengan harga yang sama. Iya, kalau yang lain sih saya dengar iya gitu kan, ada voucher cashback 30%, voucher cashback. Karena saya lebih apa ya, produk yang saya jual, ini loh hasilnya. Nah gitu. Karena gimana ya, Betange ini gini loh Mbak, kenapa saya khususkan buat pengantin tadinya gitu kan ya, untuk pengantin perawatan pranikah. Karena itu sangat bagus untuk para pengantin itu, untuk mencegah mereka keringetan pada saat hari H. Nah, ngaruh ya Mbak? Ngaruh, sangat ngaruh itu. Sangat ngaruh itu mencegah mereka keringetan pada, selain perawatan itu untuk kesehatan, yang khusus ini saya spesifikasi yang ke Betangenya ya, yang sauna atau spa-nya ya. Nah, selain itu lebih identik untuk kesehatan, karena kan melancar keperedaran darah, kita merelaksasi badan kita gitu kan ya. Lihat aja sih di Cina kan ada yang sistem, kita mandi air panas bersama-sama, anak yang bapak sama anak gitu kan ya, ada treatment kayak gitu kan ya. Jadi kan betapa bagusnya gitu. Apalagi saya kalau dapat klien itu dokter, mereka malah ngedukasi ke pasangannya yang kita perawatan, gitu kan. Karena ini bagus gitu loh, ini bagus untuk kesehatan, terus ngilangin bau badan yang pastinya kan ya. Jadi edukasi ke pengantin itu mereka nggak keringetan pada saat hari H. Make up juga, jadi kan karena kita nggak keringetan kan, prospek mah make upnya jadi lebih tahan lama dong. Nah gitu, jadi kebantu ke pengantin kan ya. Jadi terkadang saya juga nggak nutup kemungkinan klien-klien saya itu banyak lemparan dari MUA. Lemparan dari MUA ini pada gini loh, maksudnya mereka kan biasanya ada briefing gitu kan ya, vendor yang terlibat ya segala macam. MUA-nya kan ngeliat nih, ini kok keringetan pengantinnya, waduh kacau dong nanti mau make upin gitu kan. PR juga buat mereka. Jadi kadang mereka langsung, dia coba perawatan dulu dong gitu, perawatan apa gitu, kamu Betange dong, kadang mereka Betange itu apa, biar ngilangin keringat, nah gitu, nanti repot loh ininya, karena kan mereka juga nggak mau dong nama mereka jelek, makeup udah bayar sekian juta tapi nggak ada hasil, zong. Nah itu karena sebenarnya dari pengantin yang keringetan gitu, lebih ke sana. Mbak, itu kan kayak bentuk perawatannya lebih ke fisik ya Mbak ya? Iya. Tapi selama Mbak menjalani usaha ini, ada nggak sih kayak Mbak dan tim Mbak gitu dari Betange kayak ngasih perawatan yang secara psikis kayak gitu? Ya gitu gimana Mbak bentuknya? Ada. Kadang misalnya lagi perawatan gitu ya, tapi tergantung nih, misalnya dapat klien emang yang pendiam banget tuh sudah ada ibaratnya buka omongan dia oh udah kalem dia, mungkin ada masalah, udah saya stuck gitu kan, udah sama-sama dia, ayo gitu kan ya. Kalau emang dia yang enak diajak ngobrol, atau dia terkadang mereka yang memulai, Mbak nanti tuh kayak mana, nah gitu kan, karena ngerasa yang Mbak udah berapa lama nih, kayaknya Mbak udah 10 tahun nih, nah berarti banyak kisi-kisinya gitu kan ya segala macam. Mulai tuh kalau saya ngomong yuk sex education, gitu, yuk Mbak gimana gitu. Terkadang banyak sih akhirnya kita ngasih apa ya, sok-sokan yang step by stepnya gimana, nanti mereka kadang gimana Mbak malam pertama gitu kan. Apalagi yang ibaratnya notabene LDR-an, pasti kan kaku gitu kan ya, tiba-tiba cukup ketemu tiba-tiba yang satu kamar gitu. Banyak sih, makanya saya ngomong yuk kita sex education, nah gitu, step by stepnya gitu kira-kira. Paling lebih ke cara pelayanan suami, dalam berarti bukan harus di kamar gitu kan, yang lebih ke kayak manapun kodrat kamu cewek deh, nanti kamu jadi istri gitu, yang tadinya susah bangun pagi, hayu jangan sampai suami duluan yang bangun, nah gitu, lebih ke situ sih ibaratnya. Hal yang simpel sih Mbak, lebih yang
nanti pakaian suami disiapin, nah gitu. Semarah-marahnya sama suami, dia mau pergi tuh tetap disalip, nah gitu-gitu sih. Oh ya gitu ya Mbak, gitu. Mbak kan. ditahan dulu jawabannya, kita jeda pariwara berikut. Oke, siap. Silahkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dunia Wanita bersama saya dan Mbak Ii selaku owner Salon Perawatan Betange Bengkulu. Baik Mbak Ii, kita lanjut ya Mbak ya. Nah dari tadi kita ngobrol-ngobrol, boleh silahkan lagi diceritakan. Bagaimana sih, apa sih manfaatnya perawatan pranikah itu? Karena masih banyak masyarakat, masih banyak orang-orang yang nggak tahu apa sih manfaatnya perawatan pranikah. Kan bisa perawatan di rumah gitu. Gimana, silahkan. Kalau saya pribadi sebagai wanita ya, kita yang mau menikah lebih ke apresiasi ke diri sendiri. Dalam artian kita mau menyambut inilah, menyambut suami gitu kan ya. Makanya balik kata saya tadi yang ibaratnya pernikahan aja kita butuh yang pelaminan yang bagus, tenda yang bagus, seragam yang bagus, baju yang bagus, mua yang bagus, enggak murah itu semua kan ya. Masa ya ibaratnya momen kita istilahnya gitu ya, maaf ngomong malam pertama itu yang biasa aja gitu kan ya, biasa aja dalam artian yang ya udahlah terima apa adanya, ya enggak juga gitu kali kan ya. Jadi istilahnya biar kita ada momen gitu segala macam yang kayaknya kudu berbenah ini loh gitu. Karena gini ya legianya, mau secantik apapun itu orang, mau sebersih apapun orang, kudu yang namanya perawatan pranikah gitu lah bagi saya gitu segala macam kan ya persiapannya tuh. Karena itu harus itu namanya diliskan itu tuh, jangan cuma sekedar yang pelaminannya apa gitu, ininya apa gitu kan, tapi nggak ada perawatannya gitu kan. Karena kan itu penghargaan ke diri kita sendiri juga sih ya. Nah satu ke suami, kedua emang manfaatnya biar kita nggak keringetan gitu kan. Kita yang nggak keringetan gitu nanti lebih ini sih, lebih ke makeupnya lebih tancap gitu, badan lebih wangi, kita jadi lebih pede segala macam gitu sih, lebih confidence kita. Kayak untuk hari sakral kita aja kita siapin, masa buat badan kita enggak gitu, ya Mbak ya? that's like, Gitu. Terus Mbak, aku penasaran nih, Mbak kan udah wanita, ibu rumah tangga juga, punya anak juga, dan bisa sesukses ini. Sebenarnya siapa Mbak? Amin. Amin. Sebenarnya siapa orang di balik kesuksesan Mbak selain diri Mbak sendiri? Silahkan. Yang ngejauh-jauh ya. Iya. Doa dari suami sama keluarga, orang tua gitu. Iya, suami. Karena dari awal saya mau start izin ke dia dong, gitu loh, gitu kan. Ngomong gitu empat mata. Pah, mama mau gini, usahanya gini, gitu kan. Pernah saya nanya, notabene kan suami kantoran. Nanti malu nggak gitu kan, karena kan ibaratnya identik orang Batangas pasti tukang lulur katanya gitu nanti kan, itu kan tukang lulur ya gitu segala macam, nanti malu nggak gitu kan, nanti istilahnya di lingkungan kantoran, di keluarga besar dia segala macam, dan dia selalu ngesugesti saya ngapain malu, itu kan halal, nah gitu segala, ngapain malu, itu kan pekerjaan halal bukan ngapain segala macam. Nah saat itu kedua dia selalu ngasih apa ya, kayak kepercayaan penuh ke saya gitu kan, karena kan saya pasti yang otomatis banyak di luar rumah dong pada di dalam rumah kan ya, apalagi ibaratnya udah menjelang weekend itu kalau udah ya namanya Kamis Jumat Sabtu itu udah beredar, istilahnya kami itu beredar sampai istilahnya ada selingan pengantin itu yang ingat nggak ada Bengkulu bau pandan. Oh iya. Nah, sampai mereka tuh ngomong itu tuh Mbak I lagi beredar. Nah, gitu karena kan karena kan ibaratnya bau Betange apa tuh ada identik pandannya kan. Oh, udah itu tuh Mbak I lagi beredar jadi bau pandan. Jadi segitunya mereka ingat saya gitu loh, maksudnya apresiasi kayak saya. Ya Allah sampai ketawa gitu di ceritaan mereka kan. Iya tuh Mbak I bukan pandan bau api, tuh Mbak I lagi beredar katanya. Jadi tiap sudut Mbak I lagi betangin orang katanya gitu kan. Lebih ke sana suami ngasih kepercayaan penuh ke saya gitu kan ya. Jadi cara quality time kami itu karena dia juga otomatis yang kerja, anak juga ya sekolah ibaratnya kan. Kebetulan pandemi ini kan anak saya kebetulan di IT tetap sekolah kan ya, pulang ibaratnya yang siang menjelang sore gitu segala macam. Kita sama-sama sibuk hari Minggu gitu. Emang terkadang hari Minggu tuh kayak nggak bisa diganggu, udah ini acara kita keluarga, nah gitu. Nggak muluk-muluk sih Mbak ya, maksudnya nggak perlu yang harus ke tempat makan mana, ibaratnya ke tempat liburan mana, cuma kayak keliling kota istilah gitu. Nah kami tuh udah ngobrol-ngobrol segala macam, ada cemilan, ya udah gitu, paling gitu aja quality time-nya. Yang pasti setiap hari itu every time big hug lah ya, itu nggak dihilangin lah gitu.
Kalau anak ada protes gitu nggak? Kok mama kerja terus sih? Papa Oh, kerja paling terus?" kalau malam. Oh gitu. Namanya belum pulang gitu kan. Terkadang ya, karena kan kadang kita nggak nutupin juga, terkadang pengantin ini ada yang belum dapat izin kantor, Mbak ya, izin kantor. Jadi maksudnya, Mbak saya perawatan habis maghrib ya Mbak ya, jadi saya pulang kantor. Dulu saya nggak terima gitu, 1,5 tahun terakhir dulu nggak saya terima gitu. Maksudnya kesini-sininya apalagi anak-anak yang bang gitu kan, Mbak kami belum dapat izin loh Mbak, tapi pengen perawatan gitu, bisa nggak sih Mbak malam gitu kan ya, bisa nggak sih Mbak malam. Akhirnya ngobrol ke suami segala macam, gimana ya Pak ya, gini segala macam. Tetap dong saya minta izin ya, Izin suami. beda kalau saya single gitu kan ya. Ya udah nggak masalah gitu kan, ibaratnya asal masih yang istilahnya dalam kota area terjangkau kalau untuk yang malam gitu kan ya. Oke, so far dari sana paling yang rewel anak itu kalau dia ada hafalan misalnya mamanya belum pulang, alasan aja sih modus gitu kan, mama di mana gitu kan, kapan pulang gitu. Paling ini sih paling gitu aja. Gitu. Mbak, ada lagi nggak yang mau Mbak sampaikan ke masyarakat Bengkulu khususnya untuk apa ya, menjaga protokol kesehatannya demi mendukung usaha-usaha seperti ini, Mbak? Iya, minta tolong ya sepenuhnya untuk kepada seluruh masyarakat ya, khususnya untuk keluarga besar yang akan mengadakan perhelatan, baik itu pesta, baik itu apa ya, kayak kemarin itu ada kitanan gitu kan segala macam, pokoknya mengandung apa ya, keramaian gitu kan ya, menimbulkan keramaian. Minta tolong dengan sangat itu prokes tetap dilaksanakan dan seluruh poin-poin dari pemerintah itu tetap diikutin gitu, jangan dilanggar, karena kalianlah kami bisa dicabut lagi izin usaha kami. Nah, seartinya langsung karena kalianlah gitu ya, maksudnya tidak patuh izin usaha kami bisa cabutin. Jadi minta tolong untuk seluruh vendor-vendor juga jangan yang terlena, ibaratnya yang saya bisa bayar 2 kali lipat untuk acara malam gitu kan, berani menayangkan organ tunggal gitu kan. Nah, saya berani bayar dengan menampilkan apa, iyalah maksudnya yang tadinya poin-poin tidak boleh akhirnya dibolehkan gitu segala macam kan. Paling minta tolong itu aja, dengan tetap melaksanakan adanya apa namanya, tetap nasi kotak gitu segala macam. Tidak ada kegiatan, itu yang pasti tidak ada kegiatan malam, tidak menimbulkan keramaian gitu. Paling sama poinnya untuk para pengantin, cobain deh perawatan di Betangnya, pasti ketagihan. Pasti ketagihan, karena penting sekali ya Mbak ya. Banget. Karena biasanya orang kayak selalu nyepelein gitu ya Mbak ya kalau untuk perawatan kayak gitu, karena ya udahlah ya, cuman pasti suami nerima kita apa adanya. Nah, gitu salah ya, benar Mbak. Itu. Salah benar, apalagi yang ada statement kayak kemarin, ibaratnya ada meme gitu kan yang cowok, aku terima kamu apa adanya dek, tanpa polesan bedak. Iya kali dia mau ngeliat tanpa polesan bedak gitu kan. Cek-cek dia jalan sama kita ada yang lebih celingan pasti noleh, istilahnya gitu kan. Gitu. Oh ya, satu lagi, Mbak I bukan hanya di perawatan ya, kebetulan udah merambah juga ke roncean melati. Roncean itu kayak gimana Mbak? Nah, roncean melati ini lagi tren ya, bukan lagi tren sih sebenarnya, udah lama. Cuma di Bengkulu kayaknya sih 2 tahun terakhir udah pada ngerti tuh para pengantin pakai roncean melati, itu melati asli untuk disunting, baik itu sunting Sunda, Palembang, Padang, Jawa gitu kan, udah pakai melati asli. Nah, kebetulan emang di Bengkulu kita belum ada yang menyediakan ready lah gitu. Nah, yang hari ini pesan hari ini ada tuh belum ada, selalu dari istilahnya tuh by order ya, kita dari luar gitu. Nah, kebetulan Mbak I juga udah merambah usaha ke sana 2 tahun, udah hampir 3 tahun juga sih, hampir sama timingnya sama yang perawatan gitu. Jadi ada juga, jadi di Instagram itu selain Betangnya Bengkulu Mbak I, ada juga Betangnya Roncean Melati Mbak I. Nah, di sini Mbak I kasih tahu, untuk kalau yang mau berminat perawatan di Mbak I, kudu jelas ya, maksudnya yang jelas carinya yang Betangnya Bengkulu Mbak I. Nah, karena kayaknya 3 bulan terakhir ini udah ada akun perawatan yang lain yang pakai embel-embel depannya Betangnya. Nah, gitu. Jadi jangan nanti ibaratnya nggak masalah pakai mereka, tapi jangan ibaratnya nanti tiba-tiba komplain kok perawatannya beda, karena emang kita beda owner gitu. Baik, Mbak I, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga usahanya makin sukses. Amin. Mbak dan keluarga sehat terus, sukses terus. Doain sama buat Mbaknya. Amin. Salam buat keluarga Mbak di rumah. Siap, Mbak. Terima kasih. Iya.
Baik pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dalam dunia wanita. Saya juga ingin mengingatkan bahwa tetap menjaga protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita semua. Baik, akhirnya saya Dinda Syafitri mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.